Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, kini Anda bersama lagi dengan saya Rati Satiti. Dan dari Studio Askara, Yayasan Terang Warta Rohani, saya mengucapkan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam acara favorit kita yaitu Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Dalam perspektif kita edisi hari ini, kita akan coba memahami dua kata berikut ini, yakni kegagalan dan keberhasilan. Ini adalah judul sebuah artikel yang ditulis oleh Pendeta Freddy Makitan, pembimbing dalam acara Kata dan Nada yang sedang kita dengar ini. Dan saya akan membacakan narasinya untuk Anda. Selamat menikmati. Kegagalan dan keberhasilan. Sahabat, dua kata ini sangat kontras satu sama lainnya. Namun, sudah menjadi pengalaman banyak orang bahwa kegagalan dan keberhasilan itu seakan selalu bersahabat. Orang mengatakan, tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Begitu pula sebaliknya. Ada juga yang mengatakan, kegagalan adalah awal dari keberhasilan, atau kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Statement tersebut memang cukup menarik dan merupakan dorongan yang memotivasi manusia agar terus maju. Diharapkan, orang tidak melihat suatu kegagalan sebagai vonis menyedihkan bagi orang yang masih dalam perjalanan hidupnya. Padahal, keberhasilan mungkin masih tetap menunggunya di ujung jalan sana. Statement tadi juga menyadarkan manusia bahwa kegagalan-kegagalan kecil masih mungkin mewarnai setiap tahapan perjuangan kehidupan yang masih belum selesai. Kegagalan-kegagalan kecil bagaikan guru yang selalu memberikan pelajaran bagi manusia untuk dapat menjadi lebih cerdas, lebih matang, lebih dewasa, lebih berkualitas untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Karena memang, perjalanan hidup manusia hampir selalu penuh tantangan sebelum sampai ke tujuan akhir atau menggapai cita-cita impiannya. Sahabat, saya yakin tidak ada seorang pun sehebat apapun dia yang akan mampu mencapai keberhasilan sebagai tujuan akhir, hanya dalam satu tahap perjuangan. Ada banyak tahap. Ada milestone yang harus ditempuh satu demi satu sebelum seseorang benar-benar pada destinasi. Juga bagaikan naik tangga, ada banyak anak tangga yang harus ditapaki satu demi satu, sekalipun terasa makin berat dan melelahkan. Tetapi yang pasti, setiap langkah selalu membawa seseorang maju dan semakin dekat kepada tujuannya. Dalam menaiki satu demi satu anak tangga, energi kita pasti terkuras. Kadang kita seperti kijang yang melompat dengan cepat, namun kadang pula kita seperti seorang tua renta yang harus melangkah dengan sangat lambat dan ekstra hati-hati. Bahkan mungkin kita terantuk lalu jatuh tertunduk pada salah satu anak tangga. Lalu terpaksa menunggu beberapa waktu, mengumpulkan energi baru untuk menaiki anak tangga berikutnya. Nah, dalam ilustrasi ini, apakah kejatuhan kita pada salah satu anak tangga menunjukkan bahwa kita telah gagal? Jawabnya pasti tidak. Bahkan sekalipun sampai 2 atau 3 kali jatuh dan cukup sulit untuk bangun dan berjalan lagi, faktanya tetap bahwa kita sudah semakin maju dan semakin dekat kepada tujuan, bukan sudah gagal. Hambatan-hambatan yang menyakitkan sekalipun dan mungkin mengakibatkan kerugian atau bahkan membutuhkan pengorbanan, itu bukanlah kegagalan tetapi kewajaran dalam setiap tahap meraih cita-cita. Sahabat, secara harafiah, kata gagal memang berarti tidak berhasil. Tapi kegagalan itu tidak mutlak berarti tidak berhasil.
Mengapa? Karena tujuan akhir itu harus dicapai melalui jalan yang panjang penuh rintangan. Bahkan kadang-kadang terjadi dalam kehidupan manusia bahwa nyawa sudah dikorbankan, baru tujuan tercapai setelahnya. Kadang orang yang telah berjuang keras sepanjang hidupnya justru tidak berkesempatan melihat dan menikmati hasil akhirnya. Namun dalam hal ini, orang yang bersangkutan tetap berhasil walaupun orang lain yang menikmati hasilnya. Kita tahu, para founding fathers dan pahlawan-pahlawan bangsa kita yang bertujuan agar seluruh rakyat dan bangsa kita merdeka menjadi besar dan sejahtera. Sekarang, kita dapat hidup dan mengalami keberhasilan dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Sekalipun mereka sendiri tidak sampai mengalami kesejahteraan seperti yang kita alami. Maka kita harus akui, para pahlawan kita itu sudah berhasil, dan mereka tidak pernah gagal. Seorang petinju profesional dunia dari Meksiko pernah dikalahkan oleh petinju kebanggaan Indonesia yaitu Chris John. Petinju Meksiko ini adalah Juan Manuel Marquez. Marquez mengalami kekalahan beberapa kali dari petinju terkenal Philippines Manny Pacquiao. Pernah dalam satu pertandingan, Marquez bahkan sampai 3 kali dipukul roboh oleh Manny Pacquiao. Walaupun ia masih bangkit lagi, meneruskan pertandingan hingga selesai ronde terakhir. Tetapi pada fight rematch terakhir, walaupun itu sudah pertandingan non-gelar, Marquez justru berhasil merobohkan Pacquiao dengan pukulan knockout masih pada ronde ke-6. Ernest Hemingway, sastrawan terkenal Amerika Serikat yang meninggal di tahun 1961 dalam usia 61 tahun, merupakan penulis hebat di abad ke-20. Konon, Ernest Hemingway baru berhasil tulisan pertamanya diterima oleh penerbit setelah hampir 250 kali dia memasukkan tulisannya ke penerbit dengan terus-menerus melakukan perbaikan pada setiap tulisannya. Sahabat, kita lihat, ternyata orang-orang yang saya contohkan di atas tidak pernah merasa gagal dalam hidup mereka. Rupanya betul kalau ada yang mengatakan bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tidak ada kegagalan tanpa keberhasilan. Kegagalan adalah subjek pembelajaran dalam sebuah sekolah dan pendidikan seumur hidup. Kegagalan adalah guru yang baik. Kegagalan itu juga bagaikan sahabat karib yang sangat mencintai kita, sehingga dia dapat marah besar kalau kita melakukan yang tidak benar, kurang bersemangat, dan kurang berkemauan untuk belajar. Tetapi sesungguhnya kegagalan itu, sekalipun kadang terasa seperti menyiksa kita, sebenarnya dia selalu merindukan keberhasilan sahabatnya. Oke, sahabat. Kegagalan dan keberhasilan. Demikianlah perspektif kita pada hari ini. Semoga berguna untuk meluaskan wawasan kita. Berikut ini saya akan menyajikan sebuah lagu yang indah untuk mengantar kita masing-masing ke dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Lagunya berjudul Penuhi Hidupku yang akan disampaikan oleh Gloria Trio. Akhirnya, terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Rati Satiti mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya Kata dan Nada. Tuhan memberkati Anda serta seluruh keluarga Anda. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.